Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Masyarakat muslimin, sidang Jum'ah Masjid Jami Al-Wiqayah yang insyaallah selalu dijaga iman Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memperjalankan langkah kita dan niat ikhlas kita untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Mudah-mudahan pelaksanaan sholat Jum'ah kita yang wajib, yang sunnah, dan seluruh amaliyah-amaliyah kita di masjid yang penuh dengan berkah ini senantiasa diberikan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam bersama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya yang masih cinta kepada sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kitalah hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad, yang akan mendapatkan syafaat pertolongan di yaumil akhirat nanti. Hadirin, mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya, dan mampulah kita untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah, sehingga ketika Allah cabut ruh kita dari jasad kita, kita termasuk hamba-hamba Allah yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung bulan Dzulhijjah 1445 Hijriah, dan insya Allah sebentar lagi kita akan menghadapi tahun baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Harapan kita, Al-Fakir dan kita semuanya, tentunya pertama di penghujung bulan Dzulhijjah ini kita mengucapkan selamat datang kepada seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya yang telah melaksanakan ibadah hajinya, dan mudah-mudahan harapan dan doa kita mereka menjadi haji yang mabrur dan hajjah mabrurah yang senantiasa laisa lahum ajrun illal jannah. Karena haji yang mabrur itu hanya satu harapan Allah, yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada kewajiban kita sebagai seorang muslim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan. Siapa yang mengingkari kewajiban haji ini, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya. Allah tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Artinya kita berdoa mudah-mudahan kita mendapatkan giliran, mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala
pergi ke Baitullah, kemudian kita ziarah ke makam Rasulullah SAW. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan Al-Baqiyah dalam kesempatan Jumat yang penuh dengan berkah ini ingin mengungkap suatu surah yang amat sangat singkat, yang surah ini menjadi surah idaman kita dalam setiap surat kita, yaitu surah Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Surah Al-Asr ini begitu dalam maknanya, bahkan Imam Syafi'i sampai berkata, kalaulah manusia merenungi surah Al-Asr ini dari awal sampai akhir, maka cukup itu sebagai pedoman hidup di dunia. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah ada 3 syarat manusia yang tidak akan merugi. Pertama syarat itu adalah illal ladzina amanu, orang yang tidak merugi adalah orang-orang yang beriman. Kemudian wa 'amilus shalihat, yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa beramal soleh, dan yang ketiga wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Gambaran kehidupan kita sehari-hari yang tidak kita sadari, bagaimana membentuk tubuh kita secara otomatis melakukan gerakan yang benar karena ada iman. Ketika iman ada dalam tubuh kita, ketika iman ada dalam hati kita, maka akan muncul amal soleh secara otomatis. Ketika mau tidur dan bangun tidur, kalau semua pelaksanaan ini kita pakai dengan iman, maka akan menghasilkan amal soleh. Ketika berpakaian pakai iman, maka akan menghasilkan amal soleh. Ketika makan dan minum pun kita pakai iman, akan menghasilkan amal soleh yang ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pun ketika kita masuk dan keluar masjid pakai iman, maka akan keluar amal soleh. Ciri-cirinya adalah gampang. Jika kita masuk masjid pakai iman, maka masuknya pasti kaki kanan, dan keluar nanti pasti kita akan keluar dengan kaki kiri. Kenapa? Karena ada iman dalam hati kita. Namun ketika iman itu tidak ada, atau ketika kita masuk masjid keluar masjid tanpa iman, atau iman kita tipis-tipis saja, bahkan nggak mengerti adabnya, maka tubuh kita tidak terdampingi dan tidak terbimbing oleh iman kita, sehingga langkah kita masa bodoh. Yang penting masuk masjid, mau kiri mau kanan. Kenapa? Nggak ada adab, nggak ada ilmunya, karena nggak ada iman yang menempel dalam hati kita. Itu gambaran bahwa iman itu selalu punya peran dalam kehidupan kita. Sampai masuk dan keluar masjid pun, ketika ada iman, maka lisan kita akan berkata dengan doa-doa. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, pengaruh secara otomatis iman dalam tubuh kita. Kemudian contoh kecil, itu hanya contoh kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Gambaran yang paling hebat saat ini di tahun 2024 adalah mungkin kita masih merasakan, mungkin masih terngiang-ngiang dalam kuping kita bahwa ada perdebatan yang amat sangat seru tentang nasab dan keturunan. Intinya adalah siapapun kita, dari manapun kita, dari keturunan siapapun kita, kita ya kita, leluhur kita ya leluhur kita. Kalau kita menyombongkan leluhur kita, maka kita bukan orang yang beriman. Karena orang yang beriman tidak sombong.
ana aku ya aku, mereka ya mereka. Namun yang terjadi pada saat ini adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan antara surat Al-Asr dengan perdebatan yang ada. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Allah menciptakan kita semua agar kita saling kenal mengenal. Bangsa apapun itu, suku apapun itu, Allah memerintahkan kita untuk mengenal satu sama lain, bukan untuk saling menghina apalagi sesama muslim, karena ini akan merusak keimanan kita dan akan menjadi bencana bagi diri kita masing-masing. Itu contoh yang sangat viral bahwa surat Al-Asr menjelaskan 3 syarat agar manusia tidak merugi: iman, kuatkan dalam hati, kemudian amal soleh, dan kita saling menasihati dalam kebenaran. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut ruh kita karena iman kita masih ada, karena iman kita masih kuat, maka kita termasuk hamba-hamba Allah yang irji'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardi dan lil muttaqin, surga balasannya untuk kita semua. Andai ada iman dalam tubuh mereka, maka tidak akan ada saling menghujat, tidak akan ada saling menghina, saling mengejek, saling menantang, dan saling menghakimi dan menghukumi. Yang jelas adalah iman akan menjadi patokan hidup manusia. Siapapun mereka, baik ahbaib, baik ulama, kiai, ustaz, ketika iman tidak dilalui, tidak dilengkapi dengan ilmu dan adab dan akhlak yang pernah dinyatakan oleh Rasulullah SAW, beliau adalah manusia yang paling mulia. Akhlaknya adalah Quran, khuluqul Quran. Innaka la'ala khuluqin azim. Allah menyatakan demikian. Sesungguhnya Rasulullah SAW akhlaknya ada Al-Quran. Maka ketika mengakui sebagai keturunan, kemudian akhlaknya tidak Quran, ya bukan keturunan namanya. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa leluhur kita, bukan karena siapa kakek kita, tapi kita, ya kita, iman kita dan untuk kita. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang penting adalah kita yang sudah mengetahui hal seperti ini, harusnya mereka bersatu, mereka duduk bersama membahas, bukan saling menghujat, bukan saling menantang, dan bukan saling menghina. Ini harapan kita agar umat Islam ini tidak hancur, tidak berpecah belah gara-gara sosok orang-orang yang mengaku atau orang-orang yang memuliakan dirinya karena kebesaran. Hadirin, manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak saling menunjukkan kesombongan dan tidak saling menunjukkan kebanggaan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslim akhul muslim la yadlimuhu wa la yakhribuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Oleh sebab itu jangan menzalimi, jangan meremehkannya, dan jangan pula menyakitinya. Mau dibawa kemana umat kita? Innamal mu'minuna ikhwatun. Seorang mukmin
adalah sama-sama bersaudara. Faslihu baina akhwaykum, maka damaikanlah di antara keduanya. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, cukuplah panutan kita hanya sosok yang sedang tersenyum melihat fenomena 24 ini, yaitu baginda yang mulia, yang akhlaknya mulia karena memang justru menyempurnakan akhlak manusia. Wa innaka la'ala khuluqin azim, wa khulqul Quran, yang kemuliaannya di atas kemuliaan para nabi-nabi dan rasul terdahulu, dan beliau diutus untuk memberikan rahmat kepada sekalian alam, rahmatan lil alamin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan syafaat dan pertolongan kepada kita di yaumil akhir nanti. Hadirin, bahkan seorang ahli dari barat, George Bernard Shaw, pernah berkata, if a man like Muhammad, he must be succeeded to use it as historian on the modern world now. Jika ada manusia seperti Muhammad, maka dia harus berhasil mengambil alih kediktatoran zaman modern sekarang ini. Hadirin rahimakumullah, untuk kita yang saat ini masih diberi kekuatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwa kerukunan umat Islam harus berdasarkan semangat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sama muslim. Kesatuan dan persatuan umat Islam harus diikat oleh kesamaan akidah, satu iman, satu la ilaha illallah, dan satu akhlak, yaitu akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sikap beragamanya berdasar Al-Quran dan Al-Hadis. Oke, perbedaan suatu pendapat itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, asalkan perbedaan itu tidak membawa kepada perpecahan dan permusuhan. Innamal mu'minun ikhwatun faslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Terakhir khutbah yang singkat ini adalah, mari kita jangan jadi penonton dan jangan selalu menonton hal-hal demikian, karena endingnya seorang penonton adalah akan menilai, kemudian menghujat, yang akhirnya sama kita dengan mereka. Jadilah kita anazar, kita ya kita, iman kita ya iman kita, akhlak kita ya akhlak kita. Hadirin dapat Allah Subhanahu wa taala, wattazawwadu baina khairaz zadi taqwa. Mari kita berbekal hidup kita ini dengan takwa, dan kata Allah, wattaquni ya ulul albab, dan bertakwalah hai orang-orang yang masih punya akal sehat. Karena orang yang berakal sehat adalah yang mampu menjalankan ibadah, yang mampu mendirikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mampu menjalani segala peraturan yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Semoga khutbah ini mendapat tempat di hati kita para jamaah, agar kita menjadi orang-orang yang bersih di dalam kehidupan kita, baik lisan kita maupun hati kita. Mudah-mudahan Allah memberikan iman dan Islam kita senantiasa hadir dalam segala perbuatan kita dan sikap kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh, innahu huwal ghafurur